sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali ya di sore hari ini. Eh, Semoga kita diberikan limpahan rahmat dan karunia dari kita pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillah pemateri kita ataupun speaker kita sudah hadir di room kita pada sore hari ini, yaitu Dr. Lisa Dr. Lisa Listiana dan juga dari Ustadz Nur Fajri Ramadan. Nah, mudah-mudahan nanti ini teman-teman bisa banyak yang bertanya, banyak diskusi supaya kita bisa lebih hidup lagi agenda kita pada sore hari ini. Dan insya Allah sore hari ini kita akan berbincang mengenai memilih pekerjaan antara idealita dan realita. Nah, mungkin ini yang cukup banyak dialami ya oleh teman-teman sekalian gitu ya, apalagi di tengah pandemi saat sekarang ini. Mungkin beberapa orang ada yang kesulitan bekerja, atau ada beberapa orang yang di PHK, mungkin dirumahkan, sulit untuk bekerja kembali. Lalu juga untuk teman-teman mahasiswa biasanya sulit nih pasca kampusnya nanti seperti apa? Apakah mengikuti level yang sudah disusun gitu ya dari kuliah, atau setelah berdiskusi dengan teman-teman alumninya gitu ya, ataupun ya realita aja gitu. Bahkan mungkin karena realitanya adalah membutuhkan uang ataupun menjadi tulang punggung keluarga gitu. Jadi bisa malah jadi sandwich generation. Ini bisa kemana-mana nih. Mungkin kita mulai aja ya. Insya Allah kita sore hari ini berdiskusi sampai maksimal sampai 5:30. Mungkin pertanyaan awal kita karena sesi talkshow nih, jadi harapannya bisa ringan aja, kita ngalir gitu ya. Kalau ada mau langsung bertanya, nah, boleh banget nih nanti langsung disampaikan di kolom chat gitu, atau on mic sekalian boleh. Nah, mungkin di awal pengen dengar dulu nih dari Bu Lisa dulu kali ya. Nah, bagaimana Bu? Apalagi Bu Lisa ini kan ya ibu rumah tangga gitu ya, pastinya punya suami, ada anak juga. Nah, gimana pasca kampus kemarin tuh pengalamannya, bagaimana menghadapi realitanya dan tetap berpegang teguh di idealisnya. Silakan Bu Lisa. Baik, terima kasih. Udah baru suara saya kedengeran ya? Terdengar Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman semuanya. Jadi sore ini tadi saya ditanya tentang pengalaman ya. Jadi kalau dulu saya sedikit sharing dulu, kalau saya lulus tahun 2012 waktu itu, terus alhamdulillahnya langsung dapat kerja sih gitu. Terus waktu itu idealismenya anak saya lulusan akuntansi ya, jadi kayak harus kerja dulu di KAP, udah di Big Four, terus alhamdulillahnya dapat dari salah satu Big Four city firm. Terus kalau pengalaman saya waktu itu memang lebih banyak ini sih, ternyata apa ya, lebih banyak masuk kerjanya gitu ya, dibandingkan sama kalau bahasa sekarang tuh kurang work life balance gitu. Jadi akhirnya saya di situ hanya bertahan 5 bulan karena orang tua menyarankan untuk pindah, coba cari yang lain gitu ya. Terus akhirnya alhamdulillahnya saya dapat tempat kerja di salah satu perusahaan oil and gas company, US based company. Dan di situ beda banget. Jadi kalau di perusahaan sebelumnya, saya kalau berangkat, saya suka sampai dibilang sama kakak kos saya, bilang, Lisa, kamu di tempat kerja yang lama suka pulang pagi, karena kan kalau auditor kan suka sering lembur ya. Waktu itu saya juga join Januari sampai Mei, jadi kayak sering banget lembur, sering pulang pagi harinya gitu, ketika subuh gitu ya, atau dini hari lah gitu. Sekarang di tempat kantor yang baru tuh jam 4 sore udah pulang gitu. Jadi kalau di perusahaan migas tuh gitu enaknya. Kalau kita berangkat pagi jam 7, jam 4 udah boleh pulang gitu. Dan itu kesadaran diri masing-masing aja. Kalau kita datang jam 8 berarti jam 5 boleh pulang gitu. Jadi kita menghitung sendiri lah gitu. Jadi di tempat kantor yang baru itu sebenarnya saya merasakan dapat environment yang sangat nyaman ya, dari sisi
lingkungan juga, environment juga gitu. Dan sebenarnya saya mulai ikut-ikut kajian juga di kantor itu gitu. Jadi pengalaman saya sih akhirnya kalau mungkin lesson learn pertamanya adalah betul ya, kadang kita memilih pekerjaan berdasarkan idealisme gitu ya, apalagi kalau anak habis lulus gitu ya, kayak pengen kerja di tempat impian gitu, di gedung tinggi, terus di pusat kota gitu kan. Tapi ternyata ada kadang kriteria lain gitu ya, apakah tempat kerja itu membuat kita seimbang nggak hidup kita gitu, bahwa kita punya kehidupan selain bekerja gitu. Mungkin dari saya itu dulu sih. Jadi akhirnya kadang kita mesti pindah ke tempat kerja yang lain gitu. Ya, terima kasih Bu Lisa. Terus tadi sempat di-mention tentang work-life balance itu, jadi yang menjadi seimbang ketika di tempat kerja baru tuh gimana Bu Lisa? Jadi itu tadi kalau di perusahaan migas ya, setidaknya saya pernah di dua tempat perusahaan migas US base itu sama. Jadi salah satu yang dipromot di perusahaan tersebut adalah kita seimbang antara kehidupan kita, pekerjaan kita dan kehidupan kita gitu. Artinya makanya kayak tadi. Jadi lembur itu jarang banget sih. Saya paling lembur itu sebulan cuma sekali kalau pas lagi closing gitu. Jadi kalau hari biasa ya jam 4 teng pulang gitu. Makanya waktu itu akhirnya saya bisa sambil lanjut studi gitu. Jadi karena jam 4 udah pulang, jadi habis maghrib udah bisa mulai kuliah di tempat yang berbeda gitu. Oke, jadi masih bisa mengejar cita-citanya Bu ya untuk Iya, bisa kuliah. iya kalau di tempat yang sebelumnya kan saya berangkat pagi, jadi jam 7 pagi pulang Ya, besokannya gitu. Jadi kayak hidup tuh untuk bekerja gitu. iya, Jadi iya benar. itu Jadi gambaran. di tempat yang baru bisa banyak aktivitas yang dilakuin ya. Oke, ini mungkin kita butuh pendapat satu lagi nih dari Ustadz Nur Fajri Ramadan gitu ya. Beliau juga sebagai co-founder dan Syariah Director dari Visi Finansial dan juga anggota Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta yang sekarang ada di Jeddah. Mungkin Ustadz Fajri punya pandangan sendiri Ustadz, gimana nih dalam pandangan Islam kita menghadapi realita dan idealisnya kita dalam memilih pekerjaan. Silakan Ustadz. Cek. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Tentu pada akhirnya sangat bagus ya kalau kita dalam setiap aspek kehidupan itu selalu mempertimbangkan perspektif Islam. Memang harus seperti itu. Orang Islam memang dikit-dikit agama. Orang Islam itu apa-apa bawa-bawa agama emang begitu. Karena agamanya selalu menyatu dalam darah, menyatu dalam diri. Memandang dengan pandangan agama. Dalam hadis Qudsi riwayat Bukhari kan, فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. Kata Allah dalam hadits qudsi, aku kalau sudah cinta hamba, maka dia mendengar sesuai yang aku ridhoi. Dia saya lupa pakai background. Harus pakai background. Nanti deh, saya ngomongin dulu ya. Ini Ustadz. Oke, saya melihat dengan apa yang aku ridhoi, bekerja sesuai yang aku ridhoi, berjalan sesuai yang aku ridhoi. Hadis Bukhari. Jadi memang betul sekali Bang Faruk, Faruk ya, bahwa kita apa-apa harus beda dengan perspektif Islam. Termasuk juga dalam keseimbangannya, waktu antara bekerja dan hidup. Betul sekali kita bisa lihat Allah Subhanahu firmankan di surah An-Naba aja, semua orang hafal. Di antara ayatnya, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Ya, Allah itu membagi malam tuh sebagai apa? Sebagai pakaian, sebagai waktu untuk istirahat. Sementara wa ja'alna an-nahara ma'asya, siang untuk bekerja. Tapi jangan salah paham ya, jangan dikira Islam nggak mengenal konsep kerja malam ya, atau shift 2, shift 3 gitu. Nggak, ada juga karena ayat surat Ar-Rum misalnya, dan juga di surat satu lagi, surat 27 ya, surat Amal, Allah Subhanahu wa taala disinggung tentang bahwa siang dan malam dua-duanya waktu kerja dan siang dan malam dua-duanya waktu istirahat. Artinya para terbuka dan juga kita bisa lihat para sahabat juga ada yang kerja malam. Ya, jadi seperti itu adanya bahwa harus ada waktu untuk bekerja dan ada waktu untuk tidak bekerja. Gambaran lagi lebih jelas itu di surat Al-Jumu'ah. Allah Subhanahu wa taala firmankan, so, kira-kira hari Jumat menurut teman-teman tuh hari libur apa? Dalam Islam hari libur apa hari kerja?
Kira-kira gimana? Idealnya itu hari Jumat libur apa kerja? Ini Oh, Libur. kira-kira kalau ayo. kata Dokter Bu Lisa nih libur ya. Ini menarik juga nih karena salah satu syariah fintech di Indonesia tuh hari Jumatnya libur, by five istilahnya sekarang. Sebetulnya bebas-bebas saja mau libur apa. Cuma jangan sampai ada kesan bahwa orang yang kerja hari Jumat itu tidak Islam. Karena justru di surat Al-Jumu'ah Allah bilang gini, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Wahai orang beriman, kalau azan Jumat, ya, maka segera pergi Jumatan dan tinggalkan jual beli. Berarti mereka pagi-pagi ngapain? Jual beli juga berarti boleh. Itu jual beli, jual beli itu apa? Jual beli itu apa? Bekerja, berwirausaha. Berarti kerja kan? Jualan, buka toko, jualan. Oke, habis sholat Jumat, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau udah selesai Jumatan, maka bertebaranlah muka bumi cari rezeki. Berarti kerja lagi nggak? Balik lagi kerja. Balik kerja. Berarti mirip kayak orang-orang di Jakarta dong. Iya, sama aja berarti. Ajan, sholat Jumat, pulang, makan siang, kerja lagi. Ya kurang lebih seperti gambarnya. Jadi sebetulnya Islam mengakui ya, kerja sebagai salah satu aspek kehidupan yang bahkan tercela kalau orang itu kerja. Kita semua tahu lah ada kisah terkenal Umar bin Khattab razia masjid ya. Kalau ngelihat ada orang jam kerja di masjid, maka Umar pukul-pukulin suruh kerja ya. Kalau kita mungkin bahas sekarang jam 10 gitu ya. Masjid itu dirazia jam 10 pagi. Nah, gitu. Jadi kalau kan kita tahu ada razia PNS ya, razia PNS di warteg, di warnet gitu zaman dulu. Sekarang Umar bin Khattab raja di masjid karena PNS zaman mungkin orang-orang zaman Umar kalau nganggur nggak di warung kopi tapi di masjid. Itu sampai sekelas ibadah kebanyakan aja dilarang. Allah misal. Oke, berarti sebenarnya udah ada ketentuan ya Ustadz Fajri ya mengenai kita diinstruksikan bekerja dan mungkin nggak cuma hari Jumat doang gitu ya, tapi ya durasinya pastinya menyesuaikan dengan kontrak kerja gitu ya. Nah, gimana Dok Bu Lisa, ada yang mau ditanggapi terkait aktivitas ataupun mungkin aktivitasnya saat ini tadi kan di awal dunia kerja gitu ya, sudah ada 2 tempat kerja gitu. Nah, sementara sekarang kan mungkin ada banyak aktivitas gitu. Nah, itu bagaimana caranya bisa memastikan bahwa apa yang kita lakukan sekarang, khususnya buat anak muda nih kan suka bingung gitu. Apalagi sekarang kalau di keuangan itu kita punya istilah side job gitu ya, ada punya penghasilan tambahan atau pekerjaan lain yang bisa menutupi gitu ya. Nah, sekarang pandemi, nah bagaimana tanggapan Bu Lisa terhadap berbagai banyak peluang yang mungkin bisa kita manfaatkan, apalagi dari sisi keuangan gitu ya. Pun mungkin dari sisi Bu Lisa juga punya banyak aktivitas lain yang dikerjakan saat ini. Baik, makasih udah Faruk. Saya intinya sih kalau saya melihatnya memang kita harus bekerja sesuai akad ya. Itulah kenapa sebenarnya kalau dalam Islam itu kan kita perlu membuat ada clarity ya, job clarity di depan hak dan kewajiban kita tuh apa gitu. Saya ingat dulu ketika saya di kantor yang kedua tadi gitu ya, saya ada semacam kontrak kerja gitu ya. Oke, tugas kamu ini dan ini bisa diperpanjang per 2 tahun gitu. Jadi apa yang kita lakukan itu jelas gitu, sesuai dengan akadnya ya. Tadi liburnya hari apa? Kalau dulu saya ngantornya di Jakarta di Wisma GKBI gitu. Jadi weekendnya ya Sabtu Ahad gitu. Senin sampai Jumat masuk kantor gitu. Nah, mungkin saya pengen share satu hal ya ke teman-teman ketika kita memilih. Tadi kan satu hal ya, work life balance. Intinya bahwa kalau bahasa Inggrisnya work life balance, tapi sebenarnya tadi Ustadz Fajri sudah elaborasi dalam Quran ada juga bahwa kita intinya harus imbang bekerja gitu, bukannya terus berlebihan gitu ya. Karena kita workaholic, sangat suka kerja dan sangat giat gitu ya. Setiap hari bekerja, jadi hidup untuk bekerja itu juga ternyata kan tadi disampaikan kurang pas gitu ya. Nah, mungkin yang kedua saya ingin sampaikan adalah tentang memilih pekerjaan yang sesuai dengan value kita gitu. Jadi saya ingat banget waktu saya tadi ya, saya nyambung karena saya lebih banyak pengen cerita sebenarnya sore hari ini. Jadi kalau yang dari sisi Qur'annya nanti akan dielaborasi sama Ustadz Fajri ya, saya pengen cerita ketika saya selama 2 tahun itu, Masya Allah saya bersyukur sekali ya bisa dapat kesempatan untuk rolling di 3-4 posisi gitu. Jadi itu satu hal yang kalau menurut saya tuh saya senang gitu karena dapat
kesempatan untuk belajar hal baru gitu. Awalnya sempat di receivable, sempat di revenue, sempat di intercompany accounting, terakhir di intercompany accounting gitu. Nah, ada juga teman kerja yang ada satu ibu-ibu yang sudah bekerja di tempat tersebut dan selama 20 tahun di posisi yang sama. Masya Allah, saya kayak amazed banget. Oh, ada gitu orang yang bisa bertahan bekerja dalam satu posisi yang sama selama 20 tahun gitu. Masya Allah. Jadi pas saya di posisi yang terakhir itu, ada apa ya, kalau menurut saya ada beberapa hal yang kalau menurut saya itu kayak kurang sesuai gitu. Jadi akhirnya ketika saya ditanyain mau lanjut apa enggak, saya waktu itu bilang kayaknya saya nggak bisa deh gitu. Walaupun sebenarnya kalau dari sisi itu bukan masalah, belum masalah halal haram ya gitu, tapi ada sesuatu yang menurut saya kayak kurang pas gitu. Jadi ini tentang idealisme ya gitu. Tapi nggak sesuai gitu sama apa yang saya yakini harusnya nggak gitu. Akhirnya saya nggak terima perpanjangannya gitu ya. Sampai akhirnya manajer saya bilang, beneran kamu nggak mau lanjut lagi gitu? Emang udah ada kerjaan lain? Belum ada sih gitu. Tapi saya ngerasa nggak nyaman gitu di posisi itu waktu itu. Terus akhirnya, oh ya udahlah kalau kamu nggak mau, karena kamu selama ini bagus gitu ya, saya akan rekomendasikan kamu untuk pindah ke divisi lain gitu. Jadi saya direkomendasikan untuk pindah ke divisi lain. Jadi sebelumnya saya di production, saya pindah ke upstream, ke drilling. Jadi intinya saya ingin cerita bahwa ternyata teman-teman kadang-kadang ketika kita ini ya mengalami satu hal ataupun menemui satu kejadian ataupun intinya ada pertimbangan tertentu yang membuat kita tidak bisa bertahan di posisi tersebut gitu ya, apalagi kalau itu berkaitan dengan value gitu ya. Jangan ragu untuk ini ya, tetap idealis gitu. Jadi kan kadang kita gitu kan udah Farouk Mastek khawatir, saya kan belum ada pekerjaan pengganti gitu, terus nanti gimana dong gitu. Kalau dari pengalaman saya mungkin saya ingin memotivasi teman-teman ya, ketika teman-teman berada dalam posisi yang nggak sesuai gitu dan kita meninggalkan sesuatu, kita yakin ya, kalau mungkin nanti Ustaz Fadri bisa jelaskan, kita yakin ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah tuh bisa diganti lebih baik, dan saya membuktikan gitu. Ketika saya berada di posisi dipindah ya, kan saya pindah masih di perusahaan yang sama tapi masih saya pindah departemen gitu ya. Dan di departemen yang baru, udah Farouk tahu nggak, saya itu ditawarin gaji 3 kali lipat dari yang sebelumnya. Jadi kayak saya nggak pernah minta gitu ya. Terus tiba-tiba ketika saya pindah, saya ditawarin gaji di 3 kali lipat dari yang sebelumnya gitu. Jadi itu kayak saya pengen share kepada teman-teman gitu ya, bahwa kadang kita kayak nggak yakin gitu ya ketika mau ninggalin sesuatu yang menurut kita kok gitu ya, karena kita belum ada pekerjaan pengganti gitu. Tapi yakinlah ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah tuh Allah ganti dari arah-arah yang nggak diduga gitu. Termasuk ketika itu ya, apa namanya, jadi ketika saya pindah ke posisi yang baru itu dengan jam kerja yang sama, dengan environment yang sama, itu saya bisa dapat berkali lebih lipat gitu. Mungkin itu dari saya sharingnya. Masalah. Terima kasih Bu Lisa sharingnya. Nih mungkin Ustaz Fadri punya tanggapan nih, bagaimana kita bisa dari sisi syariahnya ya berkompromi gitu, berkompromi antara dengan realitas saat ini gitu. Apalagi tadi Bu Lisa juga cerita ternyata di tempat yang lain asal kita meninggalkan karena Allah malah mendapatkan ganjaran yang lebih tinggi. Silakan Ustaz Fadri komentarnya. Ini mungkin nggak perlu ada tambahan karena sudah disebutin tadi hadisnya. Hadisnya dengan lafal seperti itu berisikan kesohihannya, tapi ada hadis yang lain dan juga ayat Quran yang jelas di surat 65 ayat 2, ya man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi dan Allah akan berikan rezeki dari yang tidak duga-duga. Tapi sekalipun demikian, ya betul bahwa Islam mengenal ada konsep darurat. Jadi ada di sana titik orang kuat iman kemudian langsung tinggalkan. Tapi ada titik kemudian pemakluman benar bahwa selama ketika belum bisa meninggalkan yang pekerjaan haram, maka boleh dia ada masa tunggu sambil mencari yang halal, dia masih diperkenan dapat rukhsah. Demikian fatwa para ulama modern juga terkait dengan hal seperti itu. Tapi jelas barang siapa yang bertakwa dan langsung tinggalkan, maka tentu pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan seorang hamba. Tapi lebih dari itu sebetulnya tadi adalah penting kita paham bahwa pekerja itu tiap patokannya nggak cuma halal dan haram. Belaka itu patokan paling utama. Tapi ada lagi nanti ketika sudah oke, saya nggak haram. Sekarang yang halal banyak.
hal banyak. Nah, maka kemudian patokannya apa lagi? Nah, kalau kita lihat ulama tuh ada isu diskusi ya, atyabul makasib. Pembahasan di buku-buku fikih atau buku-buku kitab-kitab kuning namanya atyabul makasib. Pekerjaan paling utama, pekerjaan paling afdal. Jadi ulama juga bahas profesi apa yang paling afdal. Ya. Dan kemudian kata Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawil Kathir, pekerjaan pada akhirnya cuma 3 kembali. Ini kata beliau. Al-Mawardi kita semua tahu lah, pakar ilmu sosial juga. Bukan terkenal Al-Ahkam Sultani ya, Imam Al-Mawardi. Aqdul Qudah, hakim agung di zamannya. Wafat tahun 450. Kata beliau, ada 3 pokok ya pekerjaan semuanya. Yaitu Az-Zira'ah, At-Tijarah, dan As-Sina'ah. Itu cocok tanam, kemudian At-Tijarah jual beli bisnis, dan As-Sina'ah pembuatan kreasi tangan. Nah, kemudian kata beliau, ya ini semuanya bagus, tapi kata Imam Al-Mawardi, kalau menurut saya yang paling cocok dengan madzhab para ulama adalah yang paling utama itu adalah tijarah. Dan banyak dalil tentang itu, hadis-hadis keutamaan tijarah banyak. Nah, saja ulama-ulama yang punya pandangan lainnya yang paling afdal justru zira'ah, justru cocok tanam. Karena pada akhirnya yang dijual itu apa? Karena nggak bisa jualan tangan kosong. Yang dijual berarti ada produk. Produk yang paling utama ya produk. Berarti jualan paling utama jual produk. Produknya yang paling utama produk yang memenuhi kebutuhan primer itu zira'ah tadi. Ya, makanan, minuman, kan mereka dari tanah. Itu petani-petani. Mana lagi itu juga lebih dekat kepada Allah, dan juga ada hadisnya Nabi SAW pernah ditanya juga. Hadis Al-Baihaqi dalam Asmaul Kubra. Ayul kasbi atyab. Pekerjaan apa yang paling afdal? Maka kata Nabi SAW, amalu rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Pekerjaan seorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik. Kemudian Nabi contohkan ya dalam menyebutkan hadisnya, wa inna nabiyallahi Dauda kana ya'malu bi amal yadihi. Sungguh Nabi Daud dulu bekerja dengan pekerjaan tangan. Nabi Daud itu contohkan, kata para ulama, kerjanya kerja sebagaimana disinggung di surat Al-Anbiya ya. Dan juga surat Saba, kata Allah, ani amal sabiqatin wa qadir fisar. Dia bikin apa? Baju besi, bikin apa? Ini produksi. Kalau zaman sekarang berarti anak teknik. Sina'ah itu anak teknik. Yang buat barang, kemudian yang tadi tijarah ya, bisnis lah secara umum, masuk bisnis jasa. Kemudian ada pun ziro'ah, maka berarti mencakup apapun yang langsung ke alam. Sebenarnya poinnya di situ. Karena ketika Imam Nawawi bilang itu ya, poin pentingnya adalah dia benar-benar langsung terkait alam. Jadi kenapa? Utama selain karena kebutuhan primer, makanan, juga kan langsung terkait alam. Berarti apapun yang terkait alam itu masuk ziro'ah. Misalnya apa? Nelayan, kemudian lagi pekebun gitu ya. Apapun yang langsung terkait. Jadi para ulama sini sudah membahas pekerjaan apa yang paling afdal, kemudian mereka dan kasih pertimbangan-pertimbangan seperti yang paling dekat dengan alam, berarti lebih besar tawakalnya. Kemudian yang paling jauh dari syubhat, makanya tijarah tadi jual beli itu, kenapa meskipun banyak hadis menunjukkan itu utama, tapi ulama menaruhnya kesekian. Ya, karena banyak syubhat. Ya, jangan jual beli itu hanya syubhat. Lebih banyak haramnya dari 3 tadi itu yang paling banyak kemungkinan haramnya, kemungkinan itu dijual beli. Kalau bisa aja menjual sesuatu yang nggak ada kan, atau dan seterusnya. Nah, kalau membuat amal rajul biyadihi, itu baik terkait alam maupun tidak terkait alam, ini mentah ataupun yang sekunder ya, itu lebih jauh dari syubhat. Dan juga perlu diperhatikan juga udah itu tentang masalah ketika milih pekerjaan, perhatikan bakat. Jadi selain memperhatikan tadi bidang-bidang pekerjaan yang kita sukai, kemudian perhatikan halal haram. Ini 2 ada poinnya. Halal haram, kemudian bidang yang kita sukai, kemudian bidang yang menjadi bakat kita. Kita semua tahu ya di surat Yusuf, kita ada momen Nabi Yusuf tuh kalau bahasa sekarang di interview sama HRD. Tadi interview bos. Ya, kalau saya, ya itu ketika beliau baru dibebasin dari penjara, kemudian ditanya sama raja. Ya, raja bilang, kawan, innakal yauma ladaina makinun amin. Nabi Yusuf, kamu sekarang punya posisi penting di kerajaan Mesir. Wow. Bayangin kira-kira ditelepon sama Pak Presiden. Udah Faruk. Ditelepon. Kamu sekarang saya mau kasih jabatan tinggi. Maksudnya suruh pilih mau jadi apa posisinya. Kan gitu ya. Sama Nabi Yusuf gitu. Padahal baru penjara, keluar penjara. Ya.
Ya tentu karena nggak bersalah, jadi bisa bikin SKCK. Eh, tapi nggak juga sih, katanya sekarang di Indonesia juga bisa jadi Mhm. eh, politisi meskipun pernah penjara kan, tahanan napi korupsi bisa katanya. Itu lain cerita lah. Jadi Nabi Yusuf kemudian ditanya kan, oh inna kal yauma ladaina makin. Tapi kata Nabi Yusuf, oh la ja'alni ala khazainil ardh. Jadikan saya yang ngurusin eh, bulog, kalau bahasa sekarang yang ngurusin bulog. Jadi jadikan saya kabulog. Ini hafidun alim, saya hafidun alim. Saya orangnya amanah dan saya orangnya eh, pakar di bidang tersebut, alim. Ini ayat 55 ya, surat Yusuf surat 12 ayat 55. Dan itu menarik banget sebetulnya poin. Banyak pelajaran penting ya terkait dengan pekerjaan di ayat tersebut. Tapi poin pentingnya yang ingin saya tarik saat ini banget adalah Nabi Yusuf tahu potensi dirinya. Ya, Nabi Yusuf tahu potensi. Sehingga kalau ditanya mau kerjaan apa, bisa milih. Banyak orang zaman sekarang, anak-anak muda, kalau ditanya, kamu mau, saya tawarin mau jadi apa? Itu masih bingung kan? Disuruh milih bebas aja bingung, apalagi kalau terbatas ya. Mungkin kalau hampir terbatas banget dia nggak punya pilihan, akhirnya lakukan aja gitu. Tapi suka bingung karena belum menggali potensi diri. Di Islam tuh nggak gitu, harus kita gali potensi diri. Harus. Nabi sendiri pun kenal potensi-potensi sahabatnya dan para sahabat juga dan kenal potensi-potensi dirinya. Saya ada hadis terkenal riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW sebutkan potensi para sahabat. Dibilang arhamu ummati Abu Bakrin, asyadduhum alal haqqi Umar. Ya. Nabi sebutin terus sampai yang paling sayang terhadap umatku adalah Abu Bakar, yang paling tegas terhadap kebenaran adalah Umar. Nabi sebutin lagi afroduhum Zaidun, yang paling jago ilmu waris adalah Zaid. Wa alamu bil halal wal haram, yang paling ngerti fikih adalah Mu'adz bin Jabal. Wa aqruhum Ubay, yang paling jago ngajinya adalah Ubay. Jadi Nabi sebutkan, dan memang pada akhirnya kalau kita lihat sejarah itu mereka menepati pos-pos sesuai dengan yang Nabi sebutkan dari bakat-bakat tersebut. Dan kalau memang tidak bakat, maka itu perlu jadi pertimbangan besar, kita jangan terima suatu job. Kalau memang kita melihat diri kita nggak bakat. Ada hadis menarik buat Muslim. Nabi SAW bilang ke Abu Dzar, ya Abu Dzar, ini araka dha'ifan wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Aku melihat kamu orang yang lemah dan aku cinta kamu seperti aku cinta diriku sendiri. Fala ta'muranna baina tsnaini. Maka jangan kamu mimpin antara dua orang. Jadi Nabi SAW larang Abu Dzar jangan sampai mimpin di antara dua orang. Wala ta'amaruna 'ala tsnaini wala tuwalliyanna mal yatim. Jangan kamu pegang harta yang. Jadi Nabi larang dia dari dua hal. Yang pertama, jangan jadi pemimpin, jadi bos, jangan jadi kepala bidang, karena kamu orang lemah. Ya, bahkan antara dua orang aja nggak boleh. Jadi jangan kan bos perusahaan ya. Malah ta'amaruna 'ala tsnaini, jangan mimpin dua orang. Jadi mimpin dua orang nggak boleh. Harus jadi staff doang. Abu Dzar nih Nabi bilang nggak cocok jadi kepala bidang. Kamu jadi staff benar-benar, nggak boleh mimpin antara dua orang. Wala tuwalliyanna mal yatim, dan kamu nggak boleh pegang harta anak yatim. Jadi nggak bisa pegang duit. Ini hadis tegas banget di riwayat Muslim ya. Kan kalau sekarang kita insulted ya. Waduh, Ustadz saya bilang saya nggak bakat. Tapi memang begitu, harus jangan coba-coba pegang pekerjaan yang memang kita nggak bagus di situ. Harus tahu diri juga. Dan hadis penting tadi, Nabi bilang kamu orang lemah. Allah besar. Silakan kalau mau terusin ngobrol. Wah, luar biasa ya. Berarti dari dulu sebenarnya udah ada apa ya, instruksi ya, guideline ya buat kita ya. Kalau misalnya ditolak HR, berarti nggak boleh meronta gitu ya, Ustaz ya. Nah, HR tuh psikolog ya rata-rata kan ya. Iya, benar-benar. Jadi Jadi sebenarnya ngerti ya, di potensi jadi kita. kalau baiknya memang kita dari awal memang sudah tahu potensi kita di mana, dan ketika kita memilih, ya itu bagian dari bakat kita juga ya. Nah, dari Bu Lisa, gimana Bu caranya dari awal tuh memang benar-benar sudah di accounting? Apakah karena memang S1-nya di accounting, atau memang sudah ngerasa passion-nya di sana? Gimana cara nentuin passion-nya di sana, Bu Lisa? Iya, ya, kedengeran ya. Jadi kalau saya S1 accounting, S2 masih accounting. Jadi waktu tadi saya nyambung ya, saya di tempat kerja itu saya bisa sambil kuliah gitu kan. Itu magister accounting. Jadi di semester akhir ketika saya mau nulis tesis semester akhir, saya ngikut saya masih ingat banget nih, saya selalu berterima kasih sama teman-teman KCUNJ ya, sama teman-teman KCUI, karena memperkenalkan saya tentang ekonomi Islam gitu. Jadi saya kenal ekonomi Islam tuh dari kuliah informalnya KCUNJ, waktu itu saya ingat banget. Jadi saya mulai tahu tentang ekonomi Islam, tentang keuangan Islam gitu. Sebelumnya benar-benar kayak
ya udah mungkin mainnya kurang jauh gitu ya, jadi accounting gitu. Dan setelah saya belajar ekonomi Islam tuh saya ngerasa kayak kenapa nggak dari dulu ambil yang related dengan itu gitu ya, keuangan Islam atau ekonomi Islam gitu. Jadi akhirnya karena saya baru belajar di semester akhir gitu ya, saya kekeh waktu itu mau nulis tesis tentang perbankan syariah gitu waktu itu ya gitu. Ternyata pas saya ngajuin tesis waktu itu ya, nggak ada pembimbing di Maksi yang bisa, yang background-nya accounting syariah gitu. Jadi akhirnya saya dapat ya yang pembimbing yang umum gitu, karena kalau untuk membimbing mahasiswa S2 kan berarti harus sudah S3 ya gitu. Jadi ada kriteria dari kampus yang saya ngajuin satu dosen yang at least memang waktu itu pas Jaya saya tahun berapa ya, 2014 2015 gitu. Belum banyak gitu yang sudah bisa membimbing untuk topik tersebut gitu. Akhirnya ya udah, jadi akhirnya saya dapat pembimbing yang umum. Jadi intinya saya pengen cerita bahwa saya baru kenal tentang ekonomi Islam tuh mungkin di 2014 2015 gitu, dan saya nemuin kayak hal baru yang itu menarik bagi saya gitu, dan saya merasa kayak loh saya muslim gitu ya, kenapa ya saya benar juga gitu nggak berekonomi secara Islam gitu. Maksudnya harusnya kalau tadi Ustadz Fadli sampaikan harusnya dalam segala aktivitas kita kan kita pakai perspektif Islam dong gitu. Dulu saya belajar accounting ya accounting umum aja gitu. Makanya saya waktu itu mikir kayaknya saya pengen belajar lagi deh gitu. Nah alhamdulillahnya ini sebelum saya ke sana ya, sebelum akhirnya saya lanjut studi dan sekarang menemukan passion saya di wakaf gitu. Saya akhirnya waktu itu setelah saya kan waktu itu nikah ya, akhirnya nikah terus saya ada anak. Nah saya akhirnya resign dari pekerjaan tersebut gitu. Jadi saya pengen cerita satu hal sebelum tadi menemuin passion ya gitu. Akhirnya ketika kita bekerja teman-teman, khususnya bagi perempuan ya, ada yang namanya manajemen prioritas gitu. Ketika saya dulu masih sendiri, mungkin sebelum nikah, apalagi sebelum punya anak gitu ya, saya berada dalam environment yang menurut saya sangat nyaman karena saya suka banget di kantor tersebut gitu ya, walaupun jadi environment-nya sih nggak Islami banget gitu, tapi di situ saya menemukan, dan saya baru pertama kali ikut kajian tuh ya di situ karena ada badan dakwah Islamnya gitu di kantor tersebut gitu. Jadi saya mulai ikut kajian pas di kantor itu gitu. Terus orang-orangnya juga masya Allah sangat ini ya. Saya mengenal ada yang gini, saya berada dalam satu lingkungan yang walaupun bukan semuanya muslim gitu ya, tapi etika kerjanya itu patut diacungi jempol gitu. Maksudnya mereka disiplin, kita meeting tuh selalu mulai on time gitu ya. Terus kita juga ada maksudnya ada job clarity gitu ya, akad di awal gitu. Jadi walaupun itu bukan perusahaan muslim gitu ya, bukan perusahaan milik muslim, tapi secara working environment itu sangat nyaman sebenarnya gitu. Tapi akhirnya saya ingin cerita ke teman-teman, apalagi bagi yang teman-teman di sini mungkin perempuan gitu ya, ada kalanya akhirnya kita harus mengatur kembali prioritas kita gitu. Mungkin ketika kita sendiri ya masih oke aja gitu, kita bekerja kantoran 9 to 5 gitu ya. Tapi ketika kita sudah punya amanah lain yang mungkin itu lebih prioritas, akhirnya kita harus menimbang kembali mana prioritas kita gitu. Jadi saya ingat waktu itu akhirnya saya memutuskan untuk resign karena saya nggak mau saya ninggalin anak saya gitu, walaupun ada ART yang bantu di rumah gitu ya. Dan sebenarnya memungkinkan juga karena kalau di kantor tersebut boleh tuh ada nursing room gitu ya, jadi kita tetap bisa ASI eksklusif ke anak gitu. Tapi akhirnya ya dengan berbagai pertimbangan lah gitu, akhirnya saya off gitu. Jadi main points-nya itu gitu. Nah tadi kaitannya sama tadi apa ya, ada yang belum lewat nggak sih? Oh tadi yang akhirnya saya nemuin passion, akhirnya itu balik lagi sama lagi tuh kejadiannya ketika sebelumnya saya memilih resign, terus sampai orang tua saya bahkan bilang nggak masuk akal gitu saya resign gitu, apalagi saya waktu itu udah lulus S2 gitu, jadi setelah lulus malah mau ngasuh anak di rumah gitu kan. Tapi saya tuh kayak yakin gitu ya bahwa Allah pasti nanti kasih kesempatan saya untuk dapat sesuatu yang lebih worth it lah untuk dilakukan gitu. Dan saya akhirnya ditawarin ngajar gitu dari tempat saya dulu studi S1. Tapi saya bilang, saya resign karena saya nggak mau kerja kantoran full gitu. Jadi saya akan terima ngajar kalau ngajarnya hanya sekali 2 kali dalam 1 pekan gitu. Akhirnya ada, jadi saya ngajar kelas karyawan dan ada kelas 1-2 kali lah dalam sepekan gitu. Jadi saya ngajar, dan ketika saya ngajar, saya dapat saya waktu itu kan S2-nya beasiswa dari LPDP alhamdulillahnya gitu. Nah, ada pengumuman gitu, reminder bahwa bagi
bagi kamu yang udah lulus maksimum 2 tahun, boleh lanjut S3 dari LPDP dan tanpa seleksi lagi dari awal gitu. Jadi kita langsung tes substantif. Saya langsung ingat waktu itu bikin proposal gitu ya. Terus IC gitu. Jadi nggak perlu wawancara lagi, nggak perlu ada PK lagi gitu. Intinya nggak harus ngikutin seleksi dari awal gitu. Jadi intinya saya ngerasa itu adalah pengganti yang jauh lebih baik ya. Jadi tadi saya resign gitu karena saya nggak mau meninggalkan anak saya setiap hari gitu ya di rumah. Saya dapat pengganti untuk kesempatan untuk studi lanjut gitu. Dan dari LPDP itu nggak dibatasin ya, mau di negara manapun gitu. Jadi boleh gitu, asal masuk kriteria gitu kan. Saya waktu itu pengen banget pengen belajar Islamic Finance gitu ya. Waktu itu kan yang paling ini di UK ya, beberapa teman-teman di Durham gitu. Cuman sama orang tua nggak boleh, jangan kejauhan katanya. Ya sudah, akhirnya saya memilih di Malaysia, dan karena background saya bukan syariah gitu, jadi saya pikir kayaknya saya harus pilih di kampus yang Islamic University deh gitu. Jadi saya bisa sit in di kelas gitu, di kelas lain gitu. Dan beneran saya rajin banget sit in di kelas sebelah gitu. Jadi saya suka sit in di kelas master, bahkan di kuliah lain gitu. Kadang saya sit in di kelas lain gitu, agar bisa agar bisa karena kalau S3 itu studinya kan research base ya, jadi kita harus belajar sendiri nih untuk hal-hal yang kita perlukan gitu. Jadi akhirnya singkat cerita saya dapat pengganti, dan saya menemukan di titik ini pengganti yang jauh lebih baik gitu. Saya riset akhirnya dapat topik tentang wakaf gitu, dan sekarang saya di Wakaf Center for Indonesian Development and Studies tuh jadi ngerjain sesuatu yang akhirnya saya rasa kayaknya ini deh yang saya suka gitu. Jadi mungkin akhirnya itu melalui pencarian dan proses ya gitu. Jadi lesson learn-nya buat teman-teman, bisa jadi mungkin teman-teman harus mencari ya gitu. Jangan nyaman di comfort zone gitu. Kalau saya nyaman di comfort zone, saya mungkin hari ini masih jadi staff gitu ya. Masih jadi pekerja kantoran gitu yang berangkat pagi pulang malam dan men-sacrifice atau mengorbankan beberapa hal yang harusnya itu lebih prioritas gitu. Jadi main point-nya sih itu, ada prioritas kadang yang harus kita pilih kembali, kita pilah dan kita manajemen kembali, dan yakinlah, balik lagi tadi tuh, kalau emang kita yakin sama Allah, nanti kita bisa dapat pengganti yang jauh lebih baik. Gitu. Oke, terima kasih penjelasannya Bu Lisa, ini luar biasa ya materi kita pada sore hari ini. Mungkin sebelum dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, nah mungkin dipersiapkan dulu ya tanya jawabnya. Saya pengen nanya terakhir nih, bukan nanya terakhir ya, maksudnya pengen mendengar pendapat juga nih dari Bu Lisa, bagaimana tentang perspektif anak muda saat ini, gitu ya, anak muda saat ini mungkin bisa dari sisi laki-laki atau perempuan gitu ya, tentang kuliah lebih tinggi untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Nah, itu bagaimana pendapatnya, Bu Lisa? Orientasi menuntut ilmu ya berarti ya. Ya, saya cukup sering juga tuh ditanya mau lanjut studi gitu ya, biar nanti bisa jadi dosen gitu. Karena kan kalau di Indonesia katanya harus linier gitu ya, terus harus kalau mau jadi dosen master ya berarti harus S2 gitu. Cukup sering gitu ya ditanya seperti itu gitu. Jadi kalau saya sih mungkin menjawab juga, misalkan ada teman-teman gitu ya terkait dengan niat mau belajar, jangan kita, kalau dari saya sih jangan kita belajar karena niatnya mau dapat kerja gitu. Karena kalau nanti niatnya begitu, ada ya Ustaz Fadli, nanti boleh mungkin ada, seingat saya ada hadisnya gitu. Jadi kalau kita niatnya hanya dunia, ya Allah kasih dunia, that's it gitu. Tapi kalau orientasi kita akhirat, Allah kasih loh akhirat dan juga dunianya gitu. Jadi kalau kita belajar niatnya hanya sekedar dapat kerja, sayang banget gitu. Kita sama-sama capek gitu ya, kita sama-sama effort kita sama gitu. Kenapa nggak kita niatkan itu untuk bagian dari ibadah gitu. Jadi ketika kita belajar, Masya Allah ya, ada banyak sekali kan hadis yang menjadi keutamaan menuntut ilmu gitu. Jadi kalau kita studi lanjut karena kita kita lillahi ta'ala gitu ya, dan kita pengen mendapatkan ilmu yang dengan ilmu itu kita bisa jadi orang yang lebih bermanfaat gitu. Kan kita kalau mau jadi, kan ada ya hadisnya, kalau sebaik-baik orang tuh yang paling bermanfaat gitu, dan kita bisa bermanfaat kalau kita punya sesuatu yang bisa kita beri gitu kan.
Nah, jadi niat kita untuk menuntut ilmu jangan hanya sekedar mau dapat kerja, sayang banget gitu kan, karena dunia ini paling lama berapa sih gitu. Katakanlah let's say kita 100 tahun gitu, tapi setelah itu gitu. Jadi sayang banget kan gitu, sama-sama kita capek, mending kenapa capeknya kita tuh nggak bernilai dunia akhirat gitu. Jadi mungkin saran saya buat teman-teman, buat yang mau lanjut studi, semangat gitu ya, itu bagus banget kalau apalagi kalau memang ada kesempatan untuk lanjut studi ataupun tapi niatnya jangan sekedar untuk dapat pekerjaan yang lebih baik gitu, niatkanlah lillahi ta'ala gitu ya, jadi biar nggak sayang gitu kalau orientasinya cuma dunia gitu. Yakinlah kalau masalah pekerjaan akan dapat yang lebih baik kalau kita niatnya benar, insya Allah akan dapat yang sesuai yang kita niatkan gitu. Mungkin dari saya begitu. Nah, silakan nih Ustaz Fajri, kayaknya udah berpikir keras tadi mengenai hadis-hadis yang sudah di-mention sama Bu Lisa. Gimana Ustaz pendapatnya Ustaz? Ya udah apa namanya? Udah waktunya habis kayaknya untuk materi. Cuma tadi aja saya mau tahu hadis tentang ahabun nas ilallahi anfa'uhum linnas. Apa manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala itu manusia yang paling bermanfaat buat manusia. Itu juga bagus jadi pertimbangan dalam bekerja, mungkin kita bisa masukkan dia nomor 4 ya. Jadi tadi pertimbangan syar'i artinya soal hal haram, terus kemudian kita sukanya di mana, kemudian kita bakatnya di mana. Sama yang ketiga, kira-kira umat butuh apa? Umat butuh apa? Ini hadis riwayat At-Tabarani dalam Mujam Kabir, dan sebenarnya ada lengkap hadisnya itu lebih keren lagi. Wahab a'mali lillahi sururun tudkhiluhu ala muslim. Au taqdi anhu dainan au ta'rudu an ju'an. Jadi kata Nabi SAW, sebaik-baik amal di sisi Allah adalah kebahagiaan yang kau masukkan kepada seorang muslim. Ya. Atau kamu menghilangkan kesusahan dari dia, atau taqdi anhu dainan, atau kamu bayarin utang dia, atau tadru anhu ju'an, atau kamu menghilangkan kelaparan dia. Kalau konteks sehari ini berarti sebenarnya kita pilih pekerjaan itu misalnya wakaf ya. Berarti kan itu kita usaha agar mengentaskan kemiskinan ya, pekerjaan utama. Atau kita misalnya ngoding ya, bikin aplikasi, bikin orang belajar, itu kan mengentaskan kebodohan. Begitu. Atau kita jadi konsultan, berarti kan memasukkan kebahagiaan pada orang, membantu orang mengatasi utangnya. Jadi itu sebenarnya lanjutan hadis keren banget. Hadis yang tadi disinggung oleh uang besok. Khawatir yang Terima kasih Ustaz Fajri. Ini kita udah jalan 45 menit. Mungkin kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Boleh teman-teman, rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, barangkali ada yang mau bertanya terkait materi kita ataupun mungkin berkonsultasi nih. Ada 2 pakar kita di layar Zoom. Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Boleh on mic atau di chat juga boleh. Silakan dari Ibu atau ini Teteh ini ya, Riyadatul Hayati, silakan. Yang sudah raise hand. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Langsung saja ya. Sedikit saya mau tanyakan terkait dengan pekerjaan. Mohon maaf sebelumnya Ustadz dan Ustazah, yang ingin saya tanyakan terkait dengan pekerjaan ini, mungkin ketika misalnya kita temukan, maksudnya kita sudah menemukan, aku kerjanya di sini, ini kayaknya pas sudah di sini, kayak passionnya aku tuh ada di sini, seperti itu. Tapi ketika misalnya mungkin ada rasa kita, maksudnya titik jenuh kita seperti itu, atau rasa bosan sekali waktu, terus ketika kita bilang, kapan sih libur gitu, terus atau ketika kita berada di titik itu, ya Allah pengen banget libur, kok sekolah terus sih, kok ngajar terus sih gitu. Tapi padahal kita menyukai dunia kerja kita itu, tapi ada di mana waktu kita mengeluh seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ahsan kita mengeluhkan sesuatu yang awalnya memang kita sukai, tapi ada keluhan-keluhan yang kita lontarkan seperti itu. Mohon pencerahannya Ustadz dan Bu Lisa atas pertanyaan saya ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Riyadatul Hayati atas pertanyaannya. Boleh nih dijawab, boleh Ustadz Fajri dulu atau Bu Lisa dulu? Dari Ustadz Fajri dulu. Dari Ustadz Fajri dulu kayaknya. Yang pertama kita harus perhatikan saudari yang bertanya, saudari Hayati,
adalah soal akad ya. Jadi itu di atas segala-galanya. Jadi malas, libur, maksudnya kalah dengan kesepakatan. Kalau memang kita sudah tanda tangan kontrak kerja, itu kan jadi mau malas, mau pengen libur, mau apa ya, itu harus ditepati. Ya waladina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, tepatilah janji, tepatilah perjanjian. Surat 5 ayat 1. Dan itu poin penting ya pada akhirnya. Kenapa kita nggak boleh menyelewengkan pekerjaan? Di antaranya karena kita harus sudah penuhi janji. Dan kalau nggak kita jadi orang munafik kalau sering nyelesain janji kerja, jam kerja kita akal-akalin. Alhamdulillah min dzalik. Dan adapun kemudian kadang-kadang bosan, itu hal yang wajar. Makanya kita perhatiin ya, zikir pagi itu diantara doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Jadi minta perlindungan dari kepayahan dan kemalasan. Jadi orang Islam tuh selalu doa, ya Allah jangan bikin aku orang malas hari ini. Ya Allah, jauh-jauhkanlah malas dari aku. Jadi memang kayak gitu. Dan setan otomatis pengen kita malas. Pengen kita menyelisih janji. Udah janji kerja 8 jam, pengennya kita mentang-mentang WFH cuma 5 jam, cuma 3 jam. Itu pengen maunya setan gitu. Jadi jangan pernah kira, oh ini work life balance. Enggak, life balance kalau melanggar janji itu bukan life balance. Kalau mau bikin kontrak baru dulu, baru life balance. Ini kalau udah kerja jam segitu dan lakukan, insya Allah berikan kemudahan. Ya masalah bosan biasa tapi nggak boleh melupakan itu tadi, dan juga jangan sampai nuruti males. Mas, alhamdulillah di Islam tuh mengenal konsep anti bosan ya. Artinya kalau bosan itu dikasih solusi. Apa misalnya contoh? Kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, di antara hikmah Allah tuh melarang ada waktu terlarang ibadah. Ada waktu terlarang sholat, ada waktu terlarang zikir, kan gitu ya. Tahu kan tempat kapan sholat nggak boleh, ada kan? Kapan zikir nggak boleh, ada kan? Ini ibadah puasa ada nggak boleh juga kan? Puasa nggak boleh puasa hari tertentu. Ada yang Ghazali hikmahnya biar orang nggak bosan. Jadi jangankan dunia yang itu sementara, untuk ngejar akhirat pun nggak boleh monoton. Yang Ghazali agar dia melakukan aktivitas yang lain, dicari ibadah. Jadi orang rajin puasa, passionnya puasa, gitu. Tapi kalau puasa terus akan sampai titik jenuh. Makanya ada larangan, jangan puasa. Orang kan kalau dilarang, jangan puasa. Begitu udah boleh lagi kan semangat, senang. Kayak orang-orang nggak boleh ke masjid gara-gara COVID. Begitu udah boleh kan senang ke masjid gitu kan. Ada apa ya, gairah baru. Gitu. Dibandingkan kalau tidak ada batas. Jadi seperti itu adanya, dan solusinya bisa dimaksimalkan hal-hal yang mubah. Hal-hal yang mubah, jadi kalau lagi libur, aktivitas keluarga, terutama terkait keluarga. Karena itu sumber kebahagiaan orang banyak keluarga. Oke. Terima kasih Ustaz Fadli, ini lumayan ya penjelasannya, cukup padat, lengkap ya, nasnya juga jelas. Dari Bu Lisa ada yang mau ditanggapin? Sudah sih, menurut saya udah lengkap. Mungkin boleh ke next pertanyaan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, dari Ibu Muna Banyak kan saya Rahma. semua ini. Kita kan semangat saat, yang penting kita semangat. Ya. Izin bertanya, berdasarkan pembicaraan dari Ustaz Fadli tadi, bagaimana pendapatnya kalau misalkan seseorang tidak tergali potensinya karena selalu merasa tidak bakat dalam semua hal? Padahal kalau misalkan dia mencoba menerima tawaran kerja yang menurut dia bukan bakatnya, ternyata dia bisa bertahan dan menemukan bahwa potensi dia memang di bidang itu. Nah, gimana tuh kira-kira? Dari Bu Lisa atau Ustaz Fadli nih, boleh silakan. Ini ayat yang paling cocok buat dia itu adalah surat 2 ayat 216. Tahu sebenarnya kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Diharuskan sekalian berjihad padahal kalian nggak suka. Kalau bahasa sekarangnya diwajibkan kalian memenuhi kontrak kerja padahal itu bukan passion kamu. Lanjutan ayatnya apa? Tahu nggak lanjutan ayatnya? Apa? Lanjutannya terkenal. Surat 2 ayat 216. Apa lanjutan ayatnya? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maksudnya saya terjemahin ya, udah tahu kan? Jadi boleh jadi kamu nggak suka sesuatu pada itu baik buat kamu, dan boleh jadi kamu suka sesuatu pada itu buruk buat kamu. Allah tahu, kamu nggak tahu. Nah ini, jadi pada akhirnya jangan lupa juga menuhankan passion, melalaikan tanggung jawab kerja atau kalau sudah. Jadi pada akhirnya kalau kita belum merasa, dan itu bagian dari mengenal diri adalah kita mencoba pekerjaan. Nggak masalah. Benar ya, sepakat. Jadi ada akhirnya kamu, ternyata di sini benar berarti tadi wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul. Kalian belum jadi nggak suka sesuatu ya, belum passion, ternyata bakat situ. Ya good dari Allah.
ada faktor lain berarti Ustaz ya, dalam menghadapi dunia kerja gitu ya. Ini Iya. jalanin aja gitu ya. Oke, ini buat Bu Lisa nih. Terima kasih Ustaz tadi. Buat Bu Lisa, misalnya nih, seorang sudah berada dalam pekerjaan, udah punya amanah, namun di sisi lain masih ingin menuntut ilmu. Nah, ini balik lagi ke yang tadi. Bagaimana tanggapannya? Apalagi kalau misalnya amanah tersebut belum ada yang menggantikan. Oke. Dari Pak Rizal. Pak Rizal, terima kasih pertanyaannya. Jadi balik lagi tadi yang sudah disampaikan sama Ustaz ya. Jadi akad itu di atas segalanya gitu, di atas keinginan pribadi dan di atas preferensi pribadi gitu ya. Kalau memang sudah berakad ya selesaikan dulu akad yang sudah ada. Nanti setelah itu baru dievaluasi ulang gitu. Kalau biasanya dalam satu kantor itu kalau perusahaan yang sudah besar ya, ada mekanisme semacam handover. Makanya ada one man notice, two man notice gitu. Jadi kalau misalkan kita bisa resign, kita mau resign, biasanya kita harus ngasih tahu HRD itu sebulan atau 2 bulan sebelumnya. Tujuannya untuk apa? Untuk ngasih tahu dan nyari pengganti kita gitu. Jadi biasanya ketika kita mau resign udah kita ngasih tahu one man notice gitu ya, nanti akan ada seseorang yang akan selama sebulan itu duduk di dekat kita untuk kita kasih tahu pekerjaannya apa gitu. Jadi kita handover ke orang lain pekerjaan kita gitu. Jadi intinya kalau saran saya ya memang harus menyelesaikan akad yang sudah yang ada gitu ya. Dan sesuai dengan ketentuan di perusahaan, kalau memang harus ngasih tahu dulu ya kasih tahu dulu sebulan 2 bulan sebelumnya gitu ya, biar ada yang menggantikan amanah kita gitu. Nanti kalau memang mau pindah ya itu silakan istikharah ya, mau milih yang mana gitu, mau lanjut studi atau mau tetap bekerja, atau kalau bisa dua-duanya alhamdulillah banget gitu bisa. Tapi memang gini, sekali lagi teman-teman, ketika kita misalkan mau melakukan sesuatu yang lebih ya, tadi kan sebenarnya sudah nyaman nih jadi bekerja gitu ya. Tapi masih pengen belajar gitu, Masya Allah gitu ya. Nah itu intinya kalau kita pengen punya satu hal yang lebih, kita pengen punya pencapaian yang lebih, emang effortnya harus di atas rata-rata gitu. Jadi ya akhirnya pilihan itu kan datang dengan konsekuensinya ya. Kalau misalkan tadi Mas Rizal misalkan mau kerja sambil kuliah gitu ya, nantinya harus dinikmati gitu, harus berjuang di atas teman-teman yang lain gitu. Saya ingat banget waktu itu saya nulis tesis masih sambil ngantor, masih sambil hamil gitu. Jadi Masya Allah banget itu kayak rasanya kayak, tapi bisa gitu kalau kita jalaninya dengan senang hati gitu ya, dan minta pertolongan sama Allah sih dibantu gitu. Jadi walaupun berat, insya Allah bisa dijalani lah. Oke. Tadi ini bagus ya jawabannya dari Dr. Lisa. Ada konsekuensi, pastinya ada konsekuensi. Terus kalau dari sisi perusahaan pastinya ada regulasi tertentu, dan nanti sebulan kita bisa ada sharing knowledge gitu ya dengan pegawai yang baru. Nah ini buat Ustadz Fajri nih, bagaimana dalam Islam aturannya tentang jam kerja yang di luar jam lembur gitu ya, apalagi kita punya fungsi, punya peran sebagai ibu. Ini konteksnya buat Ibu Fitranti yang Itu sekarang nanya jadi ibu-ibu PNS. dong. Kan bapak-bapak. Dalam Tapi Islam secara gimana, Islam, saya Islam. Jadi kalau harus ada kontrak yang diperjelas dulu. Kalau memang PNS-nya ada kewajiban bekerja, sementara itu kemudian kita anggap ganggu pekerjaan kita sebagai ibu, ya berarti bilang ke bos kita, bilang ke atasan kita, saya cuma mau bekerja ini aja. Jadi jangan terima amanah tersebut. Masalahnya kita kadang menerima amanah atau kadang keharusan. Kalau gitu sabar dulu sampai bisa kapan kira-kira? Bulan berapa kita bisa perbarui kontrak? Bulan berapa kita bisa minta mutasi, minta ganti jabatan? Setahu saya bisa seperti itu kan. Dan tadi juga udah disebutin. Jadi kayak gitu. Tapi selama belum begitu, maka amanah itu amanah. Jadi di rumah amanah, di luar juga amanah. Jangan sampai kita ibu, saya sebagai ibu, ya masalahnya ini amanah juga, ini umat juga kan. Pada akhirnya PNS kan bahkan melayani negara, kepentingan umum, gitu ya. Jadi dan banyak-banyak minta tolong sama Allah, kemudian juga kerja sama dengan suaminya, dengan keluarganya. Mungkin kalau ada masih orang tua atau barangkali bisa bantu. Itu bukan insya Allah kondisi darurat, jadi diperkenankan. Yang penting ada kerjaan sampai dua-duanya atau salah satunya dikorbankan. Insya Allah bisa lah gabungkan dua-duanya. Terima kasih Ustadz Fajri. Jadi Bu Lisa mungkin ada komentar, Bu? Ya, Mungkin saya, praktisi ya.
Ya, Yang mau sedikit nambahin ya. Sebenarnya tadi saya sempat sudah bahas terkait dengan prioritas ya. Jadi khususnya bagi yang perempuan, akhirnya kan kita akan berada di titik berefleksi apakah yang kita lakukan itu sesuai nggak sih sama hati nurani kita gitu ya. Maksudnya kayak misalkan PNS, tadi misalkan sudah disampaikan oke akadnya sebagai PNS gitu ya. Tapi mungkin akhirnya kan kadang kita nggak bisa ngukur ya baju kita dengan baju orang lain gitu loh. Jadi bisa jadi kondisi keluarga kita mengharuskan kita stay gitu. Ada mungkin yang keluarga memilih seperti itu gitu ya. Sang istri harus tetap bekerja sebagai PNS karena kondisi di keluarganya gitu. Tapi kalau misalkan ada pilihan lain, maksudnya dari suami misalkan sudah cukup gitu ya. Pilihan untuk bekerja sebagai PNS itu kan kalau ada ya memang beberapa kayak misalkan teman-teman yang di STAN atau di SPIS itu kan ada semacam minimum bekerja ya karena dulu kuliahnya itu kan dibiayai negara. Jadi kayak harus minimum mengabdi berapa tahun gitu, 2N+1 atau misalkan kalau misalkan 2N+1 kan berarti 9 tahun gitu. Kalau kurang dari itu nanti harus bayar denda gitu. Tapi kalau misalkan memang nggak ada ketentuan itu gitu ya, mungkin bisa diobrolin lagi sama keluarganya gitu ya, sama suami gitu. Apakah memang harus tetap bekerja sedangkan harus meninggalkan prioritas ataupun amanah yang lebih utama gitu. Jadi intinya adalah khususnya bagi perempuan ya, ada akhirnya manajemen prioritas yang harus dipilih gitu. Jadi kalaupun memang mungkin mau tetap bekerja, mungkin bisa pilih tadi ya salah satu keutamaan bekerja kan yang berdagang gitu dari rumah. Jadi tetap bisa mantau anak-anak di rumah gitu tanpa harus meninggalkan gitu. Itu silahkan didiskusikan ya dan diistikharahkan karena apa yang mungkin disampaikan di forum ini bisa jadi nggak apply gitu karena ada special case dalam satu keluarga gitu yang kadang nggak bisa dipukul rata sama gitu. Tapi itu mungkin sebagai gambaran. Oke, terima kasih Bu Lisa atas jawabannya. Ini buat Bu Lisa lagi, kita masih ada ratusan pertanyaan ya di kolom chat. Buat Bu Lisa, tapi waktu kita cukup terbatas, saya batasin ke 2 pertanyaan aja nih. Buat Bu Lisa nih Bu, dari Muhammad Reza Syah. Bagaimana membuat atau membuka peluang kerja yang dapat menguatkan ekonomi umat dan dapat membawa berkah dunia akhirat? Kebetulan penanya juga tidak selesai kuliah karena faktor biaya dan masih mencari pekerjaan untuk membuka usaha atau bisnis. Lanjutannya, bagaimana kita mendapatkan pendanaan secara finansial? Silakan Bu Lisa. Oke, jadi sebenarnya ini ya apa namanya satu hal yang di sini sebenarnya teman-teman dengan teknologi saat ini itu bisa yang mempertemukan antara orang yang punya dana gitu ya dengan orang yang sedang mencari dana gitu. Dan sebenarnya menurut saya anak muda nih umur yang mestinya bisa ini ya bereksplorasi produktif gitu ya. Jadi tadi saya sampaikan jangan memilih untuk berada di comfort zone sebagai staff gitu ya. Kalau misalkan memang ada potensi untuk berbisnis, bukalah peluang itu gitu. Coba share ke teman circle terdekat gitu. Saya ada ide bisnis ini mau nggak danain gitu. Saya personally ya kalau misalkan beneran nih kalau misalkan ada teman-teman yang punya ide bisnis yang bagus boleh DM saya ya gitu. Karena saya sebenarnya lagi cari peluang-peluang untuk bisa mendanai, maksudnya ketika misalkan saya personally ketika misalkan ada dana lebih daripada saya simpan di bank, saya prefer untuk saya investasikan di bisnis seseorang atau beberapa orang gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini memang ada punya ide bisnis dan itu nanti bisa di ini ya diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan, boleh DM saya gitu, kontaknya mungkin nanti boleh kontak lebih lanjut. Oke, terima kasih Bu Lisa. Ini jawabannya mudah-mudahan jawaban dari Bu Lisa mudah-mudahan menjawab ya buat Pak Muhammad Reza tadi ya. Nah, ini jadi pertanyaan terakhir nih. Mungkin bisa jadi pertanyaan pamungkas untuk Ustadz Fadri dan Bu Lisa terkait tentang dilema nih antara memilih pekerjaan yang tidak sesuai dengan harapan kita atau ya nggak sesuai dengan harapan orang tua juga gitu. Bahkan mungkin ada banyak konflik di sana, kita takut durhaka, takut nggak memenuhi kebutuhan kita juga sebagai individu dan lainnya. Gimana tanggapannya dari Bu Lisa dan Ustadz Fadri? Ustadz Fadri dulu mungkin. Mentaati orang tua itu penting, wajib ya dalam hukum asalnya dalam segala sesuatu, bahkan meskipun orang tuanya jahat, orang tuanya fasik. Dan tapi ada batasnya juga. Di antara batasnya adalah satu, nggak boleh kalau orang tua menyuruh yang haram. Nggak boleh kalau orang tua nyuruh yang haram, nggak boleh. Atau nyuruh maksiat, atau mewajibkan atau melarang yang wajib.
mengharamkan yang wajib. Orang tua ngelarang jangan pakai jilbab. Jilbab wajib, gimana bahkan maka nggak ditaatin. Tapi juga ketika tidak menaati orang tua dalam hal tersebut harus apa? Harus dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan. Kemudian dalam hal yang tidak wajib tidak haram gimana seperti kerjaan, para ulama contohkan ya, kata Imam Ibnu Hajar al-Haytami atau Syekhul Islam dulu. Perkataan penting dari Syekhul Islam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wafat tahun 728 Hijriah, kata beliau, mentaati orang tua itu wajib dalam hal yang selain yang wajib yang haram ya. Jadi kalau yang mubah-mubah gitu. Dalam hal yang fi ma yarju lahum binafi wala darara fihi. Itu pada hal yang ada manfaat untuk orang tua. Jadi, kalau memang orang tua nyuruh sesuatu itu perkara mubah, tapi ada manfaat yang buat orang tua. Contoh orang tua nyuruh kamu kerjanya di situ ya, ada manfaatnya buat orang tua. Oh iya, karena nanti saya jadi uang banyak, saya bisa bantu orang tua. Berarti kita wajib nurutin. Tapi kalau nggak ada hubungannya sama manfaat orang tua, seperti kamu pokoknya kalau milih tas warna biru, itu nggak ada hubungannya, itu nggak wajib diturutin. Ini jangan salah sangka ya. Bahkan dalam kasus kita semua tahu mungkin pernah dengar hadis Umar bin Khattab, hadis di Arba'in di Umdatul Ahkam, hadis Bukhari Muslim. Ibnu Umar disuruh sama Umar ceraikan istrinya, maka Ibnu Umar nanya ke Nabi, suruh turutin. Jadi suruh nurutin ceraikan istri. Padahal tuh Umar nyuruh cerai istri. Nah, kemudian hadis ini dibawa oleh seorang murid Imam Ahmad. Kemudian ditanya, Ahmad, orang tua saya nyuruh ceraikan istri. Kata Imam Ahmad, jangan ceraikan. Terus kata orang ini murid, tapi gimana nggak hadis Umar bin Khattab? Gitu ya. Ya, itu bukan cuma disuruh resign dari kerjaan, disuruh ceraikan istri. Itu masalah besar. Kalau ceraikan istri itu masalah besar. Resign dari kerjaan gampang. Ceraikan istri itu masalah besar. Nah, kata Imam Ahmad, kan orang tua kamu bukan Umar. Masya, jadi kata Ahmad, orang tua kamu bukan Umar. Jadi ada perkara-perkara yang tidak ada hubungan manfaatnya dengan orang tua, seperti milik siapa, jodoh kita. Itu kan pada akhirnya tidak begitu besar efeknya pada akhirnya. Ada hal-hal tertentu lah. Maka itu tidak ada kewajiban. Memang sih butuh rincian, saya nggak bisa kasih jawaban umum gini. Ya, apa namanya? Kalau lihat pertanyaannya terlalu umum ya. Tapi pada akhirnya gini, jangan sampai ketika kita memang memilih pekerjaan itu membuat orang tua marah. Ketika memang itu pertimbangan terhadap orang tua. Seperti tadi misalnya jauh luar kota, itu kan berarti kemanfaatan orang tua. Kenapa kita dilarang pergi jauh, kuliah jauh? Ya, karena orang tua mau sering sama kita. Nah, berarti kita wajib nurutin. Tapi kalau nggak ada hubungannya sama sekali, milih jurusan. Nggak ada hubungan sama orang tua. Semua jurusan kan sama-sama bisa menghasilkan duit. Nggak ada hubungannya, maka kita nggak wajib nurutin. Ya. Pekerjaan itu sama-sama kerja. Kecuali kalau ada manfaatnya untuk orang tua, kembali ke manfaatnya orang tua, maka baru kita wajib nurutin demi kebaikan. Itu barangkali jawaban dari saya. Terakhir nih tanggapan dari Bu Lisa, apalagi tadi sempat di-mention ya, ditanyain sama orang tua kenapa resign padahal udah sempat ambil S2. Silakan Bu Lisa. Jadi tadi sebenarnya udah lengkap sih kalau yang disampaikan Mas Fadri kan udah pakai hadisnya juga ya gitu. Jadi intinya kan kita mengakomodir untuk hal-hal yang tadi ya disampaikan ketika misalkan memang ada menyangkut ke orang tua gitu. Dan mungkin kalau misalkan kita bimbang ya, kadang gini, ada hal-hal yang mungkin orang tua belum pahamin gitu ya. Nah, tugas kita adalah mengkomunikasikan dengan baik gitu. Saya yakin semua orang tua tuh pengen yang terbaik buat anak-anaknya gitu. Jadi kalau misalkan sebenarnya kita pengen satu pekerjaan A, yang intinya prinsipnya kita nggak boleh cari pekerjaan, kita harus yang nggak bertentangan dengan syariah dulu ya, itu satu hal gitu. Dan intinya kita pastikan pekerjaan kita halal dulu gitu ya, dan tidak bersinggungan dengan hal-hal yang subhat gitu. Jadi ketika akhirnya pilihannya ini hanya masalah preferensi gitu, mungkin kita bisa komunikasikan ke orang tua gitu, dan dikomunikasikan dengan baik gitu. Jadi kayak dan orang tua saya yakin bisa ngerti kok kalau misalkan emang kita ada preferensi tertentu gitu ya. Mungkin dari saya itu tambahannya. Oke, terima kasih Bu Lisa, Ustaz Fadri atas penjelasannya. Tidak terasa kita sudah di penghujung agenda ya, udah 5:30, sudah sejam lebih kita berdiskusi. Mudah-mudahan ini tidak hanya jadi pertemuan terakhir, akan ada banyak agenda lainnya oleh Visi Finansial. Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah hadir boleh banget di-follow @Visi Finansial. Nanti ada informasi-informasi atau mungkin beberapa pertanyaan tadi yang sempat tidak terjawab, mungkin boleh DM Visi Finansial gitu ya. Nanti bisa dibalas juga.
Mungkin itu aja. Ada kata penutup mungkin dari Bu Lisa atau Ustadz Fajri untuk agenda pada sore hari ini. Beberapa patah kata. Dari Bu Lisa dulu boleh? Boleh. Jadi tema kita kan hari ini memilih ya antara idealisme dan realita gitu ya. Jadi kalau mungkin sebagai closing statement gitu, ketika kita memilih pekerjaan, jangan sampai kita jangan sampai kita sacrifice atau mengorbankan nilai-nilai, khususnya apalagi kalau itu berhubungan dengan nilai agama gitu ya. Jadi jangan pernah kita memilih pekerjaan yang itu bisa menggerus keimanan kita, bisa menggerus hal-hal yang harusnya kita pegang secara prinsip itu. Jadi yakin bahwa rezeki itu udah diatur sama Allah gitu ya. Tugas kita adalah berusaha gitu. Jadi jangan takut karena sesuatu yang belum terjadi kita takutkan gitu, dan malah kita melanggar hal-hal yang harusnya tidak kita lakukan gitu ya. Jadi kita harus tetap idealis lah dalam memilih pekerjaan gitu, dan juga tetap luas ya gitu. Jadi jangan kaku. Oke. Terima kasih Bu Lisa. Dari Ustadz Fajri, closing statement 1 menit, Ustadz. Semuanya 1 menit. Statement saya hanya 3 kalimat aja ya. Boleh. Hidup ini cuma sekali. Maka seriuslah dalam memilih dan bekerja di bidang sesuatu. Dan jangan lupa bahwa pada akhirnya apapun yang kita kerjakan, prioritas kita akan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Terima kasih Ustadz Fajri, Bu Lisa atas waktunya. Semoga diberikan kesehatan dan kemudahan untuk urusannya. Kita tutup agenda kita pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, pemateri juga yang luar biasa memberikan insight buat kita semua. Terima kasih. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.